Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Arizal. Saya akan membacakan, menjelaskan, menceritakan tentang tokoh-tokoh filsafat yang bernama Plato. Yang pertama, Plato merupakan salah satu filsuf yang terlahir di kota Athena pada tahun 427 dan meninggal pada tahun 347. Beliau meninggal pada usia 80 tahun. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athena. Ia bercita-cita menjadi orang negara, tapi perkembangan politik di masanya tidak memberi kesempatan padanya untuk mengikuti jalan hidup yang diinginkannya itu. Namanya bermula Aristokles. Plato merupakan nama pemberian gurunya. Ia memperoleh nama itu karena bahunya yang lebar sepadan dengan badannya yang tinggi dan tegap, raut mukanya, potongan tubuhnya serta parasnya yang elok. Pelajaran yang diperoleh di masa kecil selain pelajaran umum adalah menggambar dan melukis, disambung dengan belajar musik dan puisi. Sebelum dia dewasa, dia sudah pandai membuat karangan yang bersajak. Di masa itu, Plato mendapat didikan dari guru-guru filosofi. Pelajaran filosofi mula-mula diperoleh dari Kretilos. Dahulunya adalah murid Herakleitos yang mengajarkan semuanya berlalu seperti air. Sejak umur 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Sokrates, dan pelajaran itulah yang memberikan kepuasan baginya. Pengaruh Sokrates makin hari makin mendalam padanya. Ia menjadi murid Sokrates yang setia sampai pada akhir hidupnya. Sokrates tetap menjadi pujaannya. Dalam segala karangannya yang berbentuk dialog bersoal jawab, Sokrates kedudukannya sebagai punjangga yang menuntun. Dengan cara begitu, ajaran Plato tergambar keluar melalui mulut Sokrates. Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai seorang filosofi. Ia pandai menyatukan puisi dan ilmu seni filosofi. Pandangan yang mendalam dan abstrak sekalipun dapat dilukisnya dengan gaya bahasa yang indah. Tidak ada seorang filosofi sebelumnya dapat menandinginya. Tidak ada yang menandingi Plato di saat itu. Hukuman yang ditimpakan itu dipandangnya suatu perbuatan zalim. Meminum racun besar sekali. Pengaruhnya atas pandangan hidup Plato. Sokrates di matanya adalah seorang yang jujur dan adil, orang yang tak pernah salah. Selanjutnya, pemikiran tentang filsafat menurut Plato. Menurut Plato, negara ideal menganut prinsip yang mementingkan kebijakan. Kebijakan menurut Plato adalah pengetahuan, pendidikan, menuntut ilmu. Apapun yang dilakukan atas nama negara harus dengan tujuan untuk mencapai kebajikan. Atas dasar itulah kemudian Plato memandang perlunya pendidikan dan perlunya kehidupan bernegara. Tidak ada cara lain menurut Plato untuk membangun pengetahuan kecuali dengan lembaga-lembaga pendidikan.
Inilah yang kemudian menjadi motivasi Plato untuk mendirikan sekolah dan akademi pengetahuan. Plato menilai negara yang mengabaikan prinsip kebajikan ini jauh dari negara yang didambakan manusia. Sehingga negara yang ideal menurut Plato adalah negara yang menjunjung tinggi kebajikan. Plato menggambarkan seorang filsuf adalah dokter. Meski mengetahui penyakit-penyakit yang dialami oleh masyarakat dan mampu mendiagnosa serta mendeteksi sejak dini, Plato beranggapan munculnya negara adalah akibat hubungan timbal balik dan rasa saling membutuhkan antar sesama manusia. Manusia juga dianugerahi bakat dan kemampuan yang tidak sama. Masing-masing memiliki bakat alamiah yang berbeda dan itu menciptakan saling ketergantungan. Negara ideal menurut Plato juga didasarkan pada prinsip-prinsip larangan atas kepemilikan pribadi, baik dalam bentuk wang atau harta, keluarga, anak dan isteri. Inilah yang disebut nihilism. Plato juga tidak memperkenankan lembaga pendidikan Menurut pendapat Plato, negara ideal menurut Plato adalah city state, negara yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu kecil. Begitu nih. Azan. Negara luas akan sulit untuk menjaganya, sementara negara kecil akan sulit dipertahankan karena mudah untuk dikuasai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.